Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Rahmatiar, dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bumi Gora dengan bidang keahlian hukum pidana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pembaharuan hukum pidana dengan bobot 2 SKS. Saya akan menjelaskan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib konsentrasi yang diprogramkan oleh mahasiswa semester 5 yang telah mengambil peminatan di bidang hukum pidana. Mata kuliah pembaharuan hukum pidana berusaha memberikan pemahaman secara komprehensif kepada mahasiswa terkait teknik analisis ataupun kajian untuk menemukan kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan yang ada di dalam undang-undang, lebih khususnya yang ada dalam undang-undang KUHP dan hukum pidana khusus atau extraordinary crime. Fokus kajian utama dari mata kuliah ini adalah melatih mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi secara mendalam sehingga nantinya mereka dapat mendeteksi 3 problem utama dalam hukum, yaitu seperti apakah telah terjadinya kekosongan hukum, atau apakah telah terjadinya kekaburan norma, atau apakah telah terjadinya pertentangan norma antara undang-undangnya satu dengan undang-undang yang lain. Output yang diharapkan ketika mahasiswa selesai menempuh mata kuliah pembaharuan hukum pidana, nantinya mahasiswa memiliki kemampuan analisis kritis, serta memiliki argumentasi yang rasional untuk merumuskan atau melakukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rasa keadilan substantif. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini menggunakan metode kombinasi antara case-based method dan project-based learning, di mana untuk case-based methodnya mahasiswa akan disuguhkan kasus nyata di masyarakat, kemudian mereka melakukan bedah kasus, kemudian mereka melakukan analisis, serta menyusun argumentasi dan penalaran hukum. Nah, untuk project-based learning-nya, mereka akan merancang atau berusaha untuk merumuskan suatu kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan rasa keadilan substantif. Nah, untuk asesmennya ada 3 tahapan yang saya pisah. Yang pertama untuk nilai harian. Nilai harian ini bobotnya 50%, meliputi kuis, kemudian diskusi interaktif, kemudian presentasi, kemudian juga meliputi tanya jawab dan keaktifan di kelas. Kemudian UTS-nya sebesar 25% dan UAS-nya 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Semuanya baik? Sekarang pertemuan kita yang keberapa? Jadi kita masuk ke pembahasan terkait dengan paradigma baru asas legalitas dalam KUHP nasional sesuai dengan RPS yang sudah Ibu sampaikan di awal perkuliahan. Namun sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu akan review dulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya terkait asas legalitas? Ya, tadi sudah dicontohkan sama temannya salah satu perubahan paling signifikan yang ada dalam KUHP lama dengan KUHP baru itu adalah pemberlakuan pidana mati. Apa yang berbeda antara pidana mati di KUHP yang lama dengan KUHP yang baru? Ada masa percobaan. Ada apa? Masa percobaan. Ada masa percobaan. Seperti apa itu? Ada yang bisa menjelaskan secara spesifik? Ada bisa menjelaskan secara spesifik apa yang membedakan yang ada di dalam KUHP lama dengan KUHP baru itu sama-sama mengatur terkait dengan pidana mati. Yang membedakan adalah pidana mati yang ada di dalam KUHP lama masuk ke dalam pidana pokok. Kalau pidana mati yang ada di dalam KUHP yang baru masuk ke dalam pidana khusus yang bersifat alternatif. Ingat ya, pidana pokok yang bersifat alternatif. Jadi kita tetap mengakui keberadaan pidana mati ya. Syaratnya mereka boleh dipidana mati dengan catatan diberikan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila baik maka pidana mati
matinya diubah menjadi pidana seumur hidup. Nah, sekarang kita diskusi ya. Kira-kira analisis hukum kalian atau pendapat hukum kalian sepakat enggak pemberlakuan pidana mati dengan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun? Ada yang sepakat? Silakan angkat tangan, sepakatnya karena apa? Atau yang tidak sepakatnya karena apa? Silakan, kita diskusi terbuka. Kejahatan yang masuk ke dalam kategori ekstra. Jadi memang korbannya itu bukan 1-2 orang, tapi meliputi banyak orang. Hanya saja kita tidak boleh menafikan bahwa pidana mati ini kan artinya menghilangkan nyawa, gitu ya. Sementara seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain itu hanya Tuhan. Landasannya apa? Pancasila yang ada di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di satu sisi juga orang yang kita perjuangkan nyawanya ini adalah orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain, sehingga KUHP kita yang terbaru itu mengambil jalan tengah. Makanya KUHP yang baru ini dia sangat mengedepankan asas keseimbangan. Dia tetap mengakui keberadaan pidana mati, ya, tetap ada pidana matinya. Dia tidak menghapuskan pidana mati itu, dengan catatan dia dicoba dulu, dikasih kesempatan. Kalau ternyata dalam aktivitas 10 tahun itu terlihat ada itikat baik, misalnya dia mengikuti peraturan lapas, kalau jam sekian harus belajar, kalau jam sekian harus, pokoknya peraturan lapas dia terlihat mau mengikuti, terlihat patuh, dia menunjukkan tanda-tanda perubahan yang signifikan, maka terhadap orang tersebut pidana matinya dicabut, gitu ya. Jadi dia mengakomodir dua kepentingan KUHP kita ini, mengakomodir orang yang tidak sepakat karena adanya pidana mati. Ya, tidak sepakat itu kan kita kembali lagi ya, bahwa dasar pembentukan hukum, ya, dasar adanya law making atau law enforcement itu harus berdasarkan pada Pancasila. Makanya Pancasila itu dikatakan sumber dari segala sumber hukum. Segala pembentukan aturan, peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila yang pertama adalah prinsip ketuhanan. Tuhan itu, kalau kita mengacu kepada sila pertama, ya memang tidak boleh kita menghilangkan nyawa orang lain. Apapun itu, Tuhan aja maha pemaaf. Bahkan kayaknya hampir di semua agama apapun itu, Tuhan itu akan selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Itulah yang diadopsi oleh KUHP kita, gitu ya. Makanya diberikanlah masa percobaan 10 tahun. Nah, setelah mereka dicoba, apakah mereka bebas? Tidak. Percobaan pidana mati yang diberikan itu diubah menjadi pidana seumur hidup. Jadi anggapannya dia ya memperbaiki dirinya lah selama pidana seumur hidup itu, tidak dilepas begitu saja, gitu ya. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Adib tadi, bagaimana kalau rentan dipolitisasi, bagaimana kalau orang penegak hukum itu disuap supaya mengeluarkan pernyataan kalau si pelaku itu sudah berkelakuan baik. Nah, untuk mengeluarkan catatan perilaku baik itu ada mekanismenya, tidak sembarangan. Yang pertama, caranya itu dicatat ya, silakan hal-hal yang mungkin itu dicatat. Ya, syarat pegawai lapas itu, orang lapas itu mengeluarkan catatan berkelakuan baik, yang pertama dia mengajukan ke presiden dulu. Presiden itu yang memberikan putusan atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Itu tidak sembarangan. Jadi mekanisme itu jelas. Lapas memberikan kesaksian, kemudian dia mengajukan permohonan ke presiden. Presiden dalam mengeluarkan putusan harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi tidak serta-merta ya. Ada, oke, silakan ada yang mau bertanya. Nanti sebelum Ibu jawab, nanti Ibu kasih kesempatan kalian untuk menyampaikan statementnya ya. Kita buat kelas ini hidup. Oke, silakan Ibu Dina ya.
baik, tapi seringkali negara menganggap bahwa masa percobaan tersebut adalah jalan tengah yang manis. Namun kalau dilihat dari kacamata hukum, Bu, hak asasi manusia yang sejati, keadilan substantif, ya benar, substantif bagi keluarga korban itu adalah klausul sejati yang sejatinya adalah kompromi. Mungkin bisa jadi benar katanya Ade, Bu, mungkin bisa dimodifikasi surat berkelakuan baik, walaupun itu harus pengajuan atas Presiden dan Mahkamah Agung, tapi pada dasarnya negara tidak selalu menjalankan sesuai aturan. Oke. Ya, ini penting untuk kita diskusikan ya, karena sekali lagi mungkin Ibu juga sudah sering menyampaikan ini, bahkan di semester-semester yang sudah Ibu selalu mengatakan bahwa sebijak apapun kita melakukan bedah kasus di kelas terhadap setiap permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat, tapi kalau aparat penegak hukum yang belum baik itu percuma. Seperti apa yang kita lakukan saat ini kan upaya kita untuk melakukan reformasi hukum. Kita melakukan pembahasan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rasa keadilan substantif. Itu kan tujuan kita. Makanya dalam KUHP yang terbaru itu, biasanya kan kita mengenal hukum itu kan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Posisi kepastian itu ada dalam nomor urut pertama, itu yang ada dalam KUHP lama. Dalam KUHP baru ini kepastian itu nomor urutnya ketiga. Yang paling diutamakan itu adalah memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan. Tapi kemanfaatan itu baru bisa dicapai kalau aparat penegak hukum itu amanah. Gitu ya. Tadi dari pertanyaannya Dina, dari statement yang disampaikan oleh Dina, dari pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kalian tadi Adit, kemudian dari yang disampaikan oleh Wisnu, itu sebagian besar adalah kekhawatiran kita terhadap proses penegakan hukumnya, gitu ya. Hukum itu tetap akan cacat di mata masyarakat kalau penegakannya tidak benar. Sesempurna apapun hukum itu, mau kita ramu seindah apapun aturan itu, kalau orang yang menegakkan itu tidak maksimal, ya tidak mencapai standar yang seharusnya, nyampainya ke masyarakat itu tetap akan kok negatif, ya kan? Tadi salah satu contoh, sekalipun udah diatur sedemikian rupa mekanismenya. Pertama, dilihat dulu jalan jangka waktu 10 tahun, itu aturan dalam undang-undang. Kalau selama 10 tahun berkelakuan baik, lapas berhak untuk memberikan surat berkelakuan baik yang diajukan kepada Presiden. Kemudian Presiden berhak memberikan putusan. Putusan itu harus berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Sangat kelihatan indah kan mekanismenya. Tapi apakah itu berjalan sesuai standar ini atau tidak? Yang menentukan adalah penegak hukumnya, siapa yang menjadi penegak hukumnya. Dan ini adalah ranah yang sama sekali tidak bisa kita jangkau. Kita pemikir hukum itu, akademisi hukum, mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di bidang hukum, kita hanya bisa masuk ke ranah sini saja, substansi hukumnya saja. Kalau kita menganggap bahwa ada aturan yang sudah tidak mendatangkan lagi rasa keadilan, ya reformasi. Kita perbarui, kita rekonstruksi undang-undang itu, kita ubah. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita masukkan ke dalam undang-undang. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Merubah nurani manusia. Mengintervensi perilaku manusia itu sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Jadi kalau kalian menanyakan dari perspektif penegakan hukum, ya kita sampai saat ini, ibu maupun kalian sama-sama masih mencari jawabannya, gitu ya. Selain harapan semoga masih banyak orang-orang di luar sana, atau mungkin kalian nanti yang akan menjadi penerus orang-orang yang bisa menjalankan hukum ini dengan amanah, gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Banyak ya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ya silakan. Saya mau bertanya tentang asas legalitas material. Jadi bagaimana nih menurut Ibu gitu, asas legalitas material tersebut
bertentangan tidak dengan kepastian hukum yang sudah ada saat ini. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan menarik dari siapa nama Anda? Amel ya, dari Amel. Kalau kita mengadopsi asas legalitas material, kira-kira itu bertentangan nggak dengan kepastian hukum? Kepastian hukum itu kan harus tertulis, tertuang dalam undang-undang. Sementara dalam KUHP yang baru ini tiba-tiba kita mengadopsi asas legalitas material, tidak perlu tertulis dalam undang-undang. Kira-kira bertentangan nggak dengan kepastian hukum? Menurut pandangan kalian? Hah? Bertentangan. Oke. Sebelum Ibu tanya bertentangan, ada yang berpikir bahwa ini tidak bertentangan? Ada? Bertentangan. Oke, silakan Wisnu. Kenapa bertentangan? Seperti yang kita tahu, asas legalitas itu harus ada hukum yang mengatur terlebih dahulu baru bisa dipidana. Ini tiba-tiba seorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum adat tiba-tiba bisa dipidana, itu gimana? Setuju di situ? Iya ya. Bahaya nanti ya. Tidak ada kepastian hukum. Tidak ada kepastian hukum. Arya punya pendapat yang berbeda? Sama semua. Bertentangan. Berarti kalian secara tidak langsung tidak sepakat dengan asas legalitas material. Iya. Sebenarnya jika ada asas keseimbangan di sana bisa jadi sih, Bu. Tapi kalau dia lebih dominan terkait tentang selalu asas legalitas material itu sepertinya kurang dapat relevan dengan masyarakat kita saat ini. Oke. Berarti kalau dia seimbang pemberlakuan tidak masalah ya. Izin Bu, saya menengahi pendapat teman-teman. Sebenarnya saya lebih mengedepankan adanya asas keseimbangan, Bu. Jadi kalau dia mengambil seluruh dominan asas legalitas material, takutnya tidak relevan dengan masyarakat kita saat ini. Jadi menurut saya harus ada tidak hanya asas kepastian juga didepankan tidak baik, Bu. Harusnya hukum itu juga harus ada progresif. Jadi harus ada keseimbangan di antara. Dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya, benar sekali. Mau Thailand? Oke, kasih waktu 1 menit ya. Baik, seperti yang sudah ada di slide tadi, kita juga sudah banyak sekali berdiskusi ya. Ada yang memberikan statement pro, ada yang memberikan statement kontra. Itu bagus, artinya kita bisa melihat permasalahan ini dari berbagai perspektif. Oke, ini dia 3 yang Ibu rangkum yang ada di PPT, konsep baru yang ada di KUHP nasional. Yang pertama, kita mengadopsi secara tidak langsung mengadopsi asas permaafan hakim atau literally pardon, gitu ya. Dalam KUHP yang terbaru itu hakim boleh mengedepankan nuraninya. Makanya di dalam asas legalitas yang ada di dalam KUHP baru itu dia mengenal keberadaan asas legalitas formil dan asas legalitas material. Jadi dia melihat rasa keadilan yang ada di masyarakat. Ya, apa yang menurut masyarakat itu adil, itu yang diprioritaskan oleh hakim. Karena kembali lagi seperti yang Ibu katakan bahwa undang-undang itu adalah produk manusia. Dia tidak bisa dinamis undang-undang itu. Ya, dia hanya sebuah buku, hanya sebuah kitab, hanya sebuah kitab. Sementara masyarakat itu terus berubah, terus berkembang. Teknologi juga semakin berkembang. Kalau masyarakat berubah, teknologi berubah, maka kejahatan itu akan semakin bervariasi, semakin bertambah. Kejahatan yang dulu, perbuatan yang dulunya bukan merupakan tindak pidana, bisa jadi di era saat ini berubah menjadi tindak pidana. 10 tahun yang akan datang kita tidak tahu lagi tindak pidana perbuatan apa lagi yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Makanya disitulah hakim itu diberikan peluang untuk menggunakan pikirannya, untuk menggunakan nuraninya, menilai apakah terhadap terdakwa ini perlu untuk dijatuhi pidana atau tidak. Gitu ya. Oke. Jadi Prof. Garda Nawawi Arif, ya, beliau mengibaratkan aspek pembaharuan itu dengan sebuah mobil. Di slide udah Ibu contohkan mobil ya. Jadi dia mengibaratkan sebuah mobil tua dan mobil
baru. Apa mobil terbaru, keluaran terbaru mereknya? Mazda. Apa? Mazda. Mazda. Oke, Mazda ya. Nah, anggap aja mobil KUHP lama ini mobil Avanza. Anggap aja ya. Kemudian KUHP baru ini mobil Mazda. Sekarang kan kita mau ubah nih Avanza ke Mazda. Nah, mobil ini beliau mengibaratkan sebagai pengemudi, aparat penegak hukumnya. Orang yang membawa mobil ini, ya, pengemudinya. Kemudian mobil ini adalah substansinya, undang-undangnya. Undang-undang ini, mobil ini yang notabene-nya merupakan undang-undang, anggapannya undang-undang, dia hanya bisa berjalan kalau dikemudi oleh si pengemudi, gitu ya. Kemudian di samping sini harusnya ada rambu-rambu, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jadi biar kalian ingat apa sih aspek pembaruan itu? Aspek pembaruan itu substansinya, undang-undangnya, mobilnya, kemudian struktur hukum untuk orang yang mengemudikan mobilnya, budaya hukum itu adalah rambu. Si pengemudi bisa menjalankan undang-undang, bisa menjalankan mobil ini sesuai dengan kebutuhan atau jalannya Indonesia kalau dia menaati rambu-rambu yang ada di Indonesia. Apa aspek culture-nya itu? Rambu-rambunya itu. Nah, ini nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang terdiri dari 3 aspek ini. Ada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kenapa dia wajib menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat? Karena keadilan menurut masyarakat belum tentu sama keadilan menurut hukum. Kejahatan dari perspektif masyarakat belum tentu dipandang sebagai kejahatan oleh hukum. Ya, makanya banyak sekali permasalahan yang ada di masyarakat itu tidak terakomodir di dalam undang-undang. Itulah sebabnya kenapa pelaksanaan atau pemberlakuan hukum itu tidak boleh kaku. Ya, tidak boleh kaku. Harus selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ini terlihat dalam hira-hira. Ibu udah pernah jelasin itu. Hira-hira itu adalah sumpah hakim kepada Tuhan. Hakim itu sebelum menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa, dia sebelumnya ada kalimat krusial yang hakim katakan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Itu bunyi hira-hira. Bunyi sumpah hakim itu bahwa dia menjatuhkan putusan itu atas dasar rasa ketakutannya terhadap Tuhan, atas rasa tunduknya terhadap Tuhan. Tidak ada dalam putusan hakim itu yang mengatakan demi keadilan berdasarkan undang-undang, tidak ada. Tapi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang lain. Apa yang benar menurut Tuhan itu yang saya limpahkan ke kamu hari ini, kepada si terdakwa itu. Jadi sebenarnya pembaharuan hukum kita saat ini, kalau banyak yang tidak sepakat, itu kan banyak sekali pro dan kontra ketika kita melakukan pembaharuan hukum, ketika kita mengubah ke KUHP yang baru. Banyak yang mengatakan itu hanya akal-akalan DPR saja, tidak. Jadi semua undang-undang yang dirumuskan dalam KUHP itu berdasarkan kajian yang matang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, nah ini makanya peradilan dilakukan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Makanya semua itu sangat memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kamu tetap diberikan punishment atas perbuatanmu, tapi kita juga tidak boleh menyisihkan rasa kemanusiaan kita. Karena hukum itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak bisa. Karena banyak sekali kejadian insidental yang tidak bisa kita prediksi. Contoh yang selalu disampaikan, ada seorang ayah yang membunuh anak, ada. Tapi yang melatar belakangi orang membunuh
Banyuwangi, ya. Ada seorang ayah yang keluarkan mobil karena ada anaknya yang kecil main-main di situ, akhirnya anaknya terlindas. Seorang ayah, dia punya anak satu-satunya, umurnya 2 tahun. Dia satu-satunya pencari nafkah di keluarga. Kalau kita lihat dari perspektif hukum, memenuhi unsur dipidana nggak atau tidak ayahnya tersebut atau tidak? Memenuhi, karena ada perbuatan, ada akibat. Itu kalau kita lihat dari kacamata hukum. Orang hukum tuh tidak mau tahu apakah dia itu tidak sengaja, apakah dia mencari nafkah satu-satunya di keluarga, apakah dia mengalami gejolak batin, mengalami mentalnya itu karena anaknya harus terbunuh di tangannya sendiri. Undang-undang tidak mengenal itu dan tidak mau tahu akan itu. Ya. Itulah sebabnya kita tidak boleh bergantung kepada undang-undang saja, harus melihat juga kepada bagaimana sisi kemanusiaan kita bekerja terhadap satu kasus tertentu. Paham sampai sini ya? Udah ya, paham ya? Paham sampai sini? Ada yang mau didiskusikan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, untuk tugasnya kita akan analisis. Ya, seperti yang Ibu jelaskan itu di pertemuan yang keempat, di pertemuan yang kelima, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, ada kelompok kontra dan kelompok yang pro. Nanti Ibu akan lemparkan kasus terkait dengan pidana mati ini. Kalian nanti akan susun argumentasinya ya dan penalaran hukumnya. Nanti tim yang kontra atau tim yang pro sama-sama melemparkan pertanyaan di lawan timnya, dan masing-masing tim harus bisa mempertahankan argumentasinya masing-masing. Itu kita lakukan di pekan depan ya. Topiknya terkait dengan pidana mati, beberapa pasal kontroversial yang ada di KUHP baru. Nanti kita analisis bersama-sama untuk kemudian kita menilai apakah pasal-pasal yang kita bahas itu masih relevan diberlakukan atau tidak. Ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan lagi, kita akhiri perkuliahan hari ini. Mengucapkan terima kasih. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan yang tidak bisa kalian sampaikan di kelas, kalian bisa